Lanjutan pembahasan kisi-kisi tryout ASPD IPA yang diadakan oleh BKS Muhammadiyah Yogyakarta. Indikator soal nomor 21, disajikan gambar interaksi hewan, peserta didik dapat menunjukkan hubungan interaksinya. Ada apa saja interaksi antara makhluk hidup? Ada interaksi predasi, interaksi pemangsa dan mangsa dalam suatu ekosistem. Contohnya ada hewan yang memangsa hewan lain. Yang kedua ada interaksi kompetisi, interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing memperebutkan hal yang sama. Misalnya dua kuda Nil yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Selanjutnya, interaksi antara dua makhluk hidup, ada simbiosis mutualisme, hubungan interaksi dua makhluk hidup di mana keduanya saling mendapatkan keuntungan. Contohnya ada kupu-kupu dengan bunga, kerbau dan burung jalak, zebra dan burung oxpecker, ikan badut dan anemon, semut rangrang dan tumbuhan, kutu daun dan semut, bakteri Escherichia coli yang hidup di usus manusia, flagellata dan rayap, kemudian lemut kerak atau lichen, dan Rhizobium sp yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, hubungan interaksi dua makhluk hidup di mana salah satunya untung tetapi yang lain tidak dirugikan. Contohnya ada sirih atau paku-pakuan atau anggrek yang menumpang hidup pada pohon lain atau tumbuhan lain. Kemudian ada teripang dan udang, ada bulu babi dan ikan the goby. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, hubungan interaksi dua makhluk hidup di mana salah satunya untung dan lainnya dirugikan. Contohnya ada kutu dan hewan tempat dia tinggal, tali putri dan tumbuhan inangnya, bunga bangkai dan inangnya, nyamuk dan manusia, cacing pita atau cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia, dan petani dan tikus. Ada hubungan simbiosis amensalisme atau antibiosis, hubungan interaksi dua makhluk hidup di mana salah satunya rugi dan lainnya tidak untung maupun juga tidak rugi. Contohnya ada pohon pinus dengan tumbuhan di sekitarnya, ada gulma juga dengan tumbuhan di sekitarnya, pohon walnut dan tumbuhan di dekatnya, dan ada jamur penicillium dengan bakteri yang berada di dekatnya. Contohnya, perhatikan gambar interaksi makhluk hidup di bawah ini. Jenis interaksi yang terjadi pada gambar di atas adalah, gambar ini menunjukkan semut rangrang dan tumbuhan. Jadi, jenis interaksi yang terjadi adalah simbiosis mutualisme. Jawabannya D. Indikator soal nomor 22, disajikan gambar model sendi. Peserta didik dapat menentukan sendi yang berperan dalam gerak atau kegiatan sehari-hari tersebut. Macam-macam sendi gerak, ada sendi geser, sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya ada sendi pada pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Yang kedua ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan adanya gerakan memutar. Gerakan memutar berporos pada salah satu tulang dan tulang lainnya berputar mengelilingi poros.
Sendi putar bisa kamu temukan pada hubungan antara tulang tengkorak dan tulang leher. Ada sendi engsel. Sendi engsel hanya memungkinkan gerakan satu arah, yaitu ke depan atau ke belakang. Sendi engsel ini terletak di hubungan antara tulang siku maupun tulang pada lutut. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan terjadinya dua gerakan, yaitu ke depan belakang dan samping. Contoh sendi pelana terletak pada pangkal ibu jari. Sendi peluru, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan bebas, menggerakkan tulang tersebut ke segala arah. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta tulang pinggul dan paha. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar gerakan dalam olahraga bulu tangkis berikut. Ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan memukul bola, jenis sendi yang terlibat adalah sendi apa saja yang berperan? Yaitu sendi peluru dan sendi engsel. Sendi peluru pada bahu dan pinggul, serta sendi engselnya di siku dan lutut. Indikator soal nomor 23. Disajikan hasil diagnos dokter, peserta didik dapat menentukan gangguan yang dialami berkaitan dengan sistem pencernaan. Langsung ke contoh soalnya. Berikut adalah hasil uji sampel darah dari pasien berumur 52 tahun. Hasilnya seperti ini. Dokter menyarankan kepada Pak Karna agar selalu giat berolahraga dan mengurangi konsumsi makanan berlemak. Berdasarkan data dan anjuran dokter, apakah risiko yang mungkin terjadi seandainya Pak Karna tidak mengindahkan saran dokter? Kita lihat dulu apakah yang tidak normal dari hasil pemeriksaan sampel darah pasien tersebut. Pemeriksaan kolesterol normalnya adalah kurang dari 200. Nah, hasilnya ternyata 231. Berarti tidak normal. Jadi kolesterolnya terlalu berlebih. Kemudian glukosa darah sewaktu puasa. Seharusnya untuk normalnya 70-130, ternyata hasilnya 110. Nah, ini berarti normal. Kemudian asam urat. Karena Pak Karna adalah pria, maka kita lihat yang pria. Normalnya 2-7, hasilnya 6,5. Jadi masih normal. Terakhir tekanan darahnya seharusnya 120/80, hasilnya 145/96. Nah, ini bisa kita katakan tinggi, tidak seperti yang seharusnya 120/80. Nah, jika tidak mengindahkan saran dokter untuk mengurangi konsumsi makanan berlemak, bagaimana? Nah, berarti kolesterolnya terus naik dan tekanan darahnya juga terus naik. Jadi, apa jawabannya? Di sini ada ginjal mengalami kerusakan karena kandungan lemak. Nah, hubungan antara ginjal sama lemak jauh ya. Dia dapat mengalami serangan jantung akibat penyumbatan lemak dalam pembuluh darah. Nah, ini betul, penyumbatan lemak karena terlalu banyak kandungan kolesterol dalam darahnya. Penyumbatan lemak dalam pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya tersumbat, maka tekanan darahnya semakin tinggi. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang C,
Meskipun kolesterol tinggi, namun kadar asam urat yang mendekati batas dapat mengganggu kerja organ hati. Nah, ini tidak bisa kita simpulkan seperti ini karena asam uratnya normal. Lemahnya pembuluh darah dalam penyerapan lemak di dalam usus halus dapat menyebabkan aliran darah ke otak meningkat dan menekan kerja otak. Nah, prinsipnya bukan seperti ini ya. Jadi bukan pembuluh darah lemah untuk menyerap lemak. Jadi untuk latihan soal ini jawabannya adalah B. Satu lagi contohnya, Bapak Syaifullah mengeluh sering buang air kecil, merasa kehausan, dan mengantuk. Beliau melakukan pemeriksaan darahnya dan diperoleh hasil lab seperti berikut. Dari data di atas, dokter mendiagnosis penyakit Bapak Syaifullah adalah diabetes mellitus. Karena kita lihat GDP-nya hasilnya 140, normalnya 70-110. Wah, berarti ini gulanya ketinggian. Gula darah 2 jam setelah makan hasilnya 320, seharusnya kurang dari 140. Ini juga terlalu tinggi. Asam uratnya 12, normalnya 3,4 sampai 7. Asam uratnya juga terlalu tinggi. Untuk ureanya hasilnya 7, nilai normalnya adalah 8 sampai 25. Nah, ini juga di luar batas normal, terlalu rendah tetapi tidak terlalu signifikan. Kemudian trombosit hasilnya 75. Seharusnya nilai normalnya 150 sampai 400. Ini juga di luar batas. Dari data di atas, dokter mendiagnosis bahwa Bapak Syaifullah ini menderita diabetes mellitus karena ini alasannya kenapa kok didiagnosis diabetes mellitus. Apakah trombositnya jauh di bawah nilai normal? Bukan ya. Jadi diabetes mellitus itu yang berhubungan dengan kelebihan gula. Kalau trombositnya di bawah normal, itu diagnosisnya bisa saja terkena demam berdarah, trombositnya turun kan. Kemudian gula darah puasa dan setelah makannya terlalu tinggi. Nah, inilah yang cocok dengan data dan juga dengan diagnosis dokternya. Jadi ini jawabannya B. Sering mengantuk karena kandungan asam uratnya terlalu rendah. Nah, di hasilnya asam uratnya itu terlalu tinggi, lebih dari 7. Yang D sering buang air kecil karena kandungan ureanya tinggi. Kandungan ureanya malah di bawahnya, bukan karena terlalu tinggi. Nomor 24, disajikan gambar mekanisme peredaran darah. Peserta didik dapat menentukan pembuluh darah yang mengangkut darah banyak mengandung oksigen. Pembuluh darah yang mengangkut darah kaya oksigen di dalam gambar ini yang diwarnai merah. Jadi, darah yang mengandung banyak oksigen itu yang terdapat dalam pembuluh darah vena pulmonalis. Karena darah baru saja keluar dari paru-paru yang tadinya kaya CO2, kemudian ditukar O2 di alveolus. Nah, vena pulmonalis ini mengangkut darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Satu lagi adalah aorta. Jadi, masih dari jantung. Jadinya darahnya masih banyak mengandung oksigen. Aorta ini mengangkut darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, barulah kalau dari seluruh tubuh mau dikembalikan ke jantung, ini O2-nya berkurang menjadi CO2 yang berlebihan.
Contoh soalnya, perhatikan skema peredaran darah pada tubuh manusia berikut. Pembuluh darah yang kaya dengan oksigen berada pada bagian nomor. Nah, tadi yang kaya dengan oksigen adalah vena pulmonalis dan aorta. Jadi yang dari paru-paru dan yang dari jantung menuju seluruh tubuh. Nomor 7 dan 8. Sedangkan arteri pulmonalis dan vena cava ini kaya dengan CO2. Jadi jawabannya D. Indikator soal nomor 25. Disajikan gambar nefron, peserta didik dapat menentukan bagian yang dimaksud setelah disajikan fungsinya. Jadi nefron adalah bagian dari korteks ginjal yang fungsinya untuk menyaring darah sehingga nanti akan dihasilkan urin. Bagian utama nefron ada yang pertama glomerulus yang berfungsi untuk menyaring darah pada peristiwa filtrasi. Hasilnya adalah urin primer yang mengandung air, garam, ion-ion, urea, glukosa, asam amino, dan tambahan obat-obatan. Kemudian setelah glomerulus, tadi urin primer akan disalurkan ke tubulus proksimal yang berfungsi untuk menyerap kembali zat-zat yang masih berguna untuk tubuh pada peristiwa reabsorpsi. Misalnya tadi hasil dari filtrasi adalah glukosa dan asam amino. Nah, keduanya ini masih bisa digunakan untuk tubuh, makanya diserap kembali, dikembalikan ke dalam darah. Hasilnya adalah urin sekunder yang mengandung air, garam, ion hidrogen, urea, obat-obatan, dan amonia. Kemudian urin sekunder ini akan melewati lengkung Henle menuju tubulus distal. Di tubulus distal ini terjadi peristiwa augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang akan dibuang seperti ion hidrogen, amonia, kreatinin, asam hipurat, obat-obatan, ion kalium, dan hasilnya sudah urin sebenarnya. Nah, urin tersebut akan dikumpulkan oleh tubulus kolektivus dan ditampung dulu dan nantinya akan dikeluarkan dari ginjal. Contoh soalnya, perhatikan gambar nefron. Bagian nefron yang berfungsi untuk menyaring darah yang menghasilkan urin primer ditunjukkan oleh nomor. Nah, menyaring darah atau filtrasi terjadi di glomerulus. Jadi nomor 1 ini glomerulus. Lanjut nomor 26. Disajikan gambar organ reproduksi, peserta didik dapat menentukan bagian yang dimaksud setelah disajikan fungsinya. Ada organ reproduksi pria, ada organ reproduksi wanita. Kita mulai dengan struktur sistem reproduksi pria. Jadi ada bagian-bagian, kita mulai dari nomor 1, di sini ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma atau tempat pembuatan sperma. Kemudian sperma akan dimatangkan di bagian epididymis nomor 2. Setelah matang, kemudian sperma disalurkan melalui saluran sperma disebut vas deferens. Lanjut, di sini akan ketemu kelenjar vesicula seminalis yang berfungsi untuk menambah cairan pada sperma. Lanjut lagi, di sini ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada sperma. Terakhir, bertemu dengan kelenjar Cowper, ini juga menambah cairan pada sperma dan juga berfungsi untuk menyeimbangkan kadar keasaman sperma.
Kemudian di sini ada uretra yang akan menyalurkan sperma keluar bersamaan dengan urin. Kemudian testis ini tadi dilindungi oleh sebuah mantel yang disebut dengan skrotum atau skortum untuk menjaga suhu sperma. Terakhir, uretra dilindungi oleh struktur yang namanya penis untuk alat kopulasi. Untuk organ reproduksi wanita, ada ovarium untuk menghasilkan sel ovum atau pembuatan sel ovum atau sel telur ya. Kemudian kalau sudah matang, maka sel telur tersebut akan dikeluarkan, ditangkap oleh fimbriae atau infundibulum. Kemudian sel telur akan melewati oviduk atau tuba Fallopi. Nah, di tempat ini akan terjadi fertilisasi atau pembuahan jika ada yang membuahi. Kalau tidak, ya telur tetap akan mengarah ke uterus atau rahim. Nah, jika tadi si sel telur dibuahi, maka akan berkembang janin di rahim ini. Jika tidak, maka endometrium atau pembuluh-pembuluh darah yang ada di dinding dalam rahim akan meluruh, atau peristiwanya kita sebut dengan menstruasi. Di ujung rahim ada serviks dan vagina untuk saluran keluarnya janin. Contoh soalnya, perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut. Bagian yang berfungsi untuk tempat pematangan sel sperma dan pelindung testis dari suhu rendah berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Nah, tempat pematangan sel sperma namanya epididymis. Epididymis itu yang nomor 4 tadi ya. Kemudian pelindung testis itu skortum nomor 5. Jadi jawabannya C, 4 dan 5. Indikator nomor 27. Disajikan gambar percobaan sederhana pada sistem transportasi tumbuhan. Peserta didik dapat menganalisis hasil percobaan. Sistem transportasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya isap daun yang pertama. Jadi transpirasi atau penguapan air melalui mulut daun menyebabkan sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya. Yang kedua ada kapilaritas batang. Pengangkutan air melalui pembuluh kayu atau silem terjadi karena silem tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapiler. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adesi antara molekul air dengan dinding pembuluh silem. Baik kohesi maupun adesi ini menimbulkan tarikan terhadap molekul air dari akar sampai ke daun secara bersambungan. Terakhir ada tekanan akar. Akumulasi mineral di dalam stele akan menurunkan potensial air. Air akan mengalir masuk dari korteks akar, menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksa cairan naik ke silem. Dorongan getah silem ke arah atas ini disebut tekanan akar. Tekanan akar juga menyebabkan tumbuhan mengalami gutasi, yaitu keluarnya air yang berlebih pada malam hari melalui katup pelepasan atau hidatoda pada daun. Contoh soalnya, perhatikan gambar percobaan berikut. Berdasarkan hasil percobaan, ternyata pada pot B, larutan eosin naik lebih cepat dibandingkan dengan pot A. Faktor yang mempengaruhi naiknya larutan eosin lebih cepat adalah, baik, untuk gambar A, di sini ada tanaman yang daunnya cuma 2 dicelupkan ke
larutan eosin. Jadi larutan eosin itu air dikasih pewarna, namanya eosin. Kalau yang B, daunnya lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi variabel yang berbeda adalah jumlah daun. Kenapa yang B itu naiknya larutan eosin lebih cepat? Nah, yang berhubungan dengan daun, transportasi tumbuhan yang berhubungan dengan daun adalah daya isap daun. Kalau daunnya semakin banyak, berarti daya isap daunnya juga semakin besar karena daunnya banyak. B. Contoh yang kedua, Arda melakukan percobaan transportasi tumbuhan dengan beberapa perlakuan seperti gambar. Jadi ada gambar yang daunnya banyak, ada batang, terus ada akar. Gambar yang kedua, daunnya banyak tetapi tidak ada akar. Yang ketiga, tidak ada daun, tidak ada akar, cuman batang aja. Dari ketiga perlakuan menyebabkan perbedaan berkurangnya air yang sudah diberi pewarna. Kesimpulan yang tepat dari percobaan tersebut adalah airnya yang paling banyak berkurang yang tumbuhan memiliki daun, batang, sama akar. Sedangkan air yang masih banyak itu yang tidak punya daun dan tidak punya akar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa transportasi air di dalam tumbuhan itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu daunnya, berarti daya isap daun, terus kapilaritas batang, satu lagi adanya akar, tekanan akar atau daya tekan akar. Dari opsi A, B, C, D, jawabannya adalah A. Daya isap daun, daya tekan akar, dan kapilaritas batang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan. Indikator soal nomor 28, disajikan data percobaan fotosintesis, peserta didik dapat menganalisis hasil percobaan. Kita bahas 2 percobaan fotosintesis. Yang pertama percobaan Ingenhousz. Ingenhousz ini kesimpulannya adalah fotosintesis menghasilkan oksigen. Taunya dari mana? Di sini ada tumbuhan hidrilla yang disusun pada seperangkat alat seperti ini, diisi air sampai penuh full. Sampai di sini di tabung reaksi ini tidak ada celah udara. Nah, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari. Ternyata lama-kelamaan level air yang berada di dalam tabung reaksi ini akan turun. Kenapa bisa turun? Oh, ternyata karena ada udara yang masuk. Udara yang masuk didapat dari mana? Nah, dari gas-gas yang dihasilkan oleh hidrilla berupa gas oksigen. Karena ada sinar matahari sehingga menyebabkan terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Dari mana taunya oksigen? Ini nanti kalau sudah selesai, tabung reaksi diambil cepat, kemudian langsung dimasuki bara api. Nah, bara apinya nanti akan membara. Ingat, kalau pembakaran itu membutuhkan oksigen. Nah, baranya api itu bisa membara gara-gara ketemu dengan oksigen. Perlu dicatat, untuk mempercepat fotosintesis selain diletakkan di tempat yang intensitas cahayanya banyak, bisa juga kamu memberikan natrium bikarbonat atau NaHCO3 ke air untuk donor karbon dioksida. Sehingga kalau CO2-nya banyak, bahannya banyak, hasilnya juga banyak. Percobaan kedua, percobaan Sachs.
Sebagian daun ditutupi aluminium foil agar tidak terkena cahaya. Kemudian kalau sudah daunnya dipetik, aluminium foilnya dibuang, daunnya direbus dengan air sampai panas. Setelah itu dicelupkan pada alkohol dan kemudian ditetesi dengan lugol. Hasilnya, yang ditutupi dengan aluminium foil ini akan berwarna putih atau pucat, sedangkan yang tidak tertutupi oleh aluminium foil akan berwarna biru gelap atau biru kehitaman. Lugol atau iodium adalah zat yang digunakan untuk membuktikan adanya amilum. Berarti yang tidak ditutupi aluminium foil terkena cahaya matahari, maka tumbuhan tersebut atau daun tersebut melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa. Nah, glukosanya itu disimpan dalam bentuk amilum. Jadi kesimpulan untuk percobaan Sachs ini bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum. Contoh soal. Perhatikan perangkat dan data hasil perlakuan pada percobaan fotosintesis di bawah ini. Dari gambar, kita tahu bahwa percobaannya adalah percobaan Ingenhousz. Hasilnya dicatat seperti ini. Dari data hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa perlakuannya ini berkaitan dengan cahaya. Ada yang diberikan cahaya langsung, ada yang diberikan cahaya langsung ditambah es batu, diberikan cahaya langsung, dan diberi air hangat. Kemudian diletakkan di tempat teduh dan diletakkan di tempat gelap. Apa kesimpulannya? Apakah A. Intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis? Dilihat dari ini, cahaya langsung sama tempat gelap, nah berarti intensitas cahaya berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Jadi jawabannya bukan A. B. Semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin meningkat. Nah benar, karena ini ada cahayanya langsung, plusnya 3, di tempat teduh plusnya 2. Artinya gelembungnya ini banyak sekali, tempat teduh gelembungnya banyak, di tempat gelap tidak ada plus, berarti tidak ada gelembungnya. Nah ini kemungkinan jawabannya B. Untuk yang C, semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin menurun. Terbalik. Kemudian yang D, suhu air tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Yang nomor 1 itu suhu normal, artinya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu hangat. Kemudian yang kedua dicampur es batu, yang ketiga air hangat. Maka hasilnya kan ada bedanya, berarti suhu mempengaruhi hasil fotosintesis. Nah berarti benar ya, jawabannya tadi adalah B. Indikator soal nomor 29. Disajikan informasi tentang persilangan di hibrid. Peserta didik mampu menghitung persentase pada keturunannya. Persilangan di hibrid adalah persilangan dua sifat beda. Contohnya begini. Parental 1 jadi induk yang pertama, ada bulat kuning sama kisut hijau. Jadi ini kayaknya biji. Biji bulat warna kuning disilangkan dengan biji kisut warnanya hijau. Genotipnya untuk bulat kuning adalah baba kakak, sedangkan kisut hijau bibi kiki. Dilihat dari genotipnya, di sini kan huruf besar semua, berarti sifat dominannya adalah bulat sama kuning. Untuk gamet,
Nah, Ba ketemu K semuanya. Berarti gametnya Baka, yang satunya gametnya BK. Kalau disilangkan maka menjadi babi kaki semuanya atau 100% bulat kuning. Nah, ini F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi parentalnya adalah babi kaki sama babi kaki. Nah, gametnya ada 4 nih. Baka, Baki, Bika, dan Biki. Satunya juga sama. Nah, karena terlalu banyak nih kalau kita bikin garis-garis penghubung, maka kita bikin diagram catur. Untuk gamet-gamet pertama di kolom yang vertikal, untuk yang gamet kedua yang horizontal. Nah, kita pertemukan Baka ketemu Baka, jadi baba kakak. Terus yang ini baba kaki. Dan selanjutnya sampai terakhir nih Biki ketemu Biki, jadi bibi kiki. Pada F2 diperoleh macam fenotip. Nah, bacanya gimana? Yang ini kan dominan, berarti ini dominan semua. Berarti ini fenotipnya bulat kuning. Kita coba yang ini, babi kaki. Ada dominan juga, berarti tetap menang bulat kuning. Terus yang ini, bibi kakak. Wah, ini resesif semua, berarti hasil jadinya adalah kisut. Kakak berarti masih dominan, ini kuning, jadi ini kisut kuning. Jika kamu data fenotip-fenotipnya terus kamu hitung, maka bulat kuningnya ada 9, bulat hijaunya ada 3, kisut kuning 3, dan kisut hijaunya 1. Nah, kalau dibikin rasio bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau, hasilnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, diingat-ingat besok kalau persilangannya adalah semacam ini, heterozigot semuanya, babi kaki disilangkan dengan babi kaki, maka tidak usah persilangan, langsung ini saja. Jadi bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, kisut kuningnya 3, kisut hijaunya 1. Jadi untuk menghemat waktu pengerjaan. Nah, kalau ditanya presentasinya, nah begini saja. Ini semua dijumlahkan berapa? 16. Nah, terus misalnya bulat kuning persentasenya berapa? Ya berarti 9/16 kali 100%. Contoh soal. Buah besar ba pada mangga dominan terhadap buah kecil B, dan rasa masam A dominan terhadap rasa manis I. Penyilangan mangga babi AI dengan bibi AA akan menghasilkan keturunan mangga besar rasa manis sebesar. Parentalnya babi AI dan bibi AA. Gametnya di sini lengkap ada 4, BA, BI, BA, dan BI. Kalau yang ini kecil manis hanya BI. Kita silangkan. BA sama BI ketemu jadi babi AI. Nah, disilangkan semuanya, hasilnya adalah ini. Ini masih genotip, kita cari fenotipnya. Kalau babi AI berarti ada 2 dominan yang menang. Tadi yang dominan adalah besar sama masam. Nah, berarti ini fenotipnya besar dan masam. Terus yang ini dominannya hanya yang besar. Ininya resesif kan? Berarti munculnya manis, besar manis. Ini kecil masam. Terakhir resesif semua berarti kecil manis. Pertanyaannya tadi akan menghasilkan keturunan mangga besar rasa manis. Nah, ini
besar manis ada berapa? Hanya ada 1 dari 4. Jadi persentasenya 1/4 kali 100% sama dengan 25%. C. Nomor 30. Disajikan suatu proses bioteknologi bidang pangan. Peserta didik dapat menentukan proses pembuatannya. Wah, materi bioteknologi ini banyak sekali. Beberapa saja contoh bioteknologi pangan. Ada yogurt. Yogurt, pembuatan yogurt ini dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan atau Streptococcus thermophilus. Jadi susu dipanaskan, setelah dingin kemudian dimasukkan bakteri tersebut. Pada masa inkubasi akan dihasilkan asam laktat yang menyebabkan yogurt menjadi asam. Kemudian ada keju, dibantu oleh bakteri Lactobacillus atau Streptococcus juga. Susu dipanaskan, kemudian dimasukkan bakteri. Nah, bakteri ini berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Selanjutnya, susu terpisah menjadi whey dan dadih. Nah, dadih dipanaskan dan ditambahi garam, kemudian ditekan untuk dibuang airnya. Disimpan agar matang. Lanjut, ada mentega dibantu mikroba Streptococcus lactis atau Lactonus tosseremoris. Bakteri membantu dalam proses pengasaman susu. Lemak mentega dipisahkan kemudian diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Selanjutnya ada kecap dibantu oleh Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae ini dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Kemudian bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Kemudian ada tempe. Tempe bisa dibantu oleh Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifera, Rhizopus arrhizus, atau Rhizopus oryzae. Jadi miselium dari kapang akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Proses fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Perubahan tersebut meningkatkan kadar protein tempe sampai 9 kali lipat. Ada nata de coco dibantu oleh Acetobacter psyllinum. Bakteri ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen. Nah, bakteri tersebut akan menumbuhkan enzim yang dapat menyusun gula menjadi selulosa. Next, ada roti dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Jadi, yang kita kenal dengan ragi atau yeast yang ditambahkan pada adonan tepung akan menjadikan proses fermentasi, yaitu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida tersebut dapat berguna untuk mengembangkan roti, sedangkan alkohol dibiarkan menguap. Ada produk pangan tape dibantu juga dengan Saccharomyces cerevisiae. Tape dibuat dengan proses fermentasi yang dibantu oleh ragi atau bakteri Saccharomyces cerevisiae tadi yang dapat mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida. Contoh soalnya, pemanfaatan mikroorganisme Acetobacter psyllinum dalam proses pembuatan sari kelapa berfungsi untuk dari air kelapa. Tadi dari air kelapa diberikan mikroorganisme Acetobacter psyllinum untuk mengubah zat gula menjadi selulosa tinggi serat. Jawabannya A. Satu lagi,
Di daerah tertentu banyak dihasilkan kedelai, maka dapat sebagai bahan untuk pembuatan tempe, sehingga bisa memenuhi kebutuhan protein masyarakatnya. Bioteknologi yang digunakan adalah pembuatan tempe tadi dibantu oleh ini dia, Rhizopus oryzae. Jawabannya adalah A. Kalau yang Lactobacillus lactis ini fermentasi pada produk susu, untuk yang Streptococcus lactis itu pada mentega, dan Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti. Yap, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga dimudahkan dalam mengikuti tryout HSPD IPA. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.